Tapi sekarang kalau misalnya main lagi Bisa. Masih bisa. Dia olahraga lumayan serba bisa dia. Berarti kalau misalnya Vindes bikin lagi misalnya Main, kategori bisa. apa ya misalnya kategori Misalnya The Selebgram. Iya. Iya. Kategorinya gue Misalnya nggak tahu. food selebgram ini. Food vlogger, kategori food vlogger. Vlogger juga. Kategori food vlogger ayo gimana? Lu Cold Blue kumpul Iya, tuh. lu kalau Bulu bulo. Bulu bulo. di Indonesia. Kompas. Ular lu mau ya? Ular ada. Ada sih. Nggak ada sih. Dia kan dia Nah, ular cewek gimana? Bertelur aja. Iya, maksudnya bertelur. Gimana aja. Cuman hamil. Ya dari SD cuman hamil. Itu dia keluar dari langit-langit itu. Tiba-tiba kalau ngaceng mangap. Terus masuk ke amandel yang cewek, ular cewek. Set gitu. Nonjok. Kalau lagi nggak ada lawan ngaceng mangap ya. Nyangkut. Ular berkembang biak, maksudnya berkembang biak ceweknya gimana ya? Dari samping kali. Kan nggak ada bolongan samping mah. Tetap di bawah, Cuman Enggak ada di bawah. Kan biasanya kalau kita mau tahu ular laki sama ular ini. Pelukan gimana? Pelukannya? Ada gitu tangannya. aja deh. Mau gimana juga begitu aja deh. Fotopis. Ya begini kali. Fotopis gimana? Ada jadi. Fotopis. Ular mau fotopis gimana? Mau ngerangkul gitu. Ular mau ngerangkul. Lagi fotopis sebuah kegiatan intimate Yang harus ada di kehidupan makhluk hidup. Iya. Megang payung gimana kalau geng? Megang payung gimana? Mencet lip. Begitu kayaknya. Ada. Benerin antena. Kalau ke atasnya bisa muter. Iya, buat nengok ke bawahnya yang agak susah. Ngisi korek gas gitu. Penting juga. Bukan tugas dia juga. Apaan nih? Enggak, kalau bisa buat apaan Iya, ya? bukan tugas Rokok dia tuh. Berhenti nangkot. Kalau enggak kan ngikut mulu. Iya. Gimana ular? Ular gimana? Bener. Iya nggak bisa, nggak bisa tetek-tetek dia. Nggak bisa. Aneh ular. Gini kan. Ngetok angkot. Nggak bisa dia. Bisa. Tapi kemarin volley pecah. Gua akuin. Iya. Serve akhir di dia, serve akhir. Wah dia mukanya nggak ada senyum-senyumnya. Iya terakhir udah nggak berani gimmick. Orang megang bola begitu bola kita masuk kan udah bagian gue tuh harusnya yang servis kan. Terus udah pada nyamperin semua tuh dari pelatih, dari Oki segala. Yang penting masuk. Jadi udah beban banget gue. Iya, bener. Udah pengen gue servis kayak yang lain-lain biar kalau dipoto kan keren ya. Gue makanya posting sih gini kan ada keren lah gitu ya kan. Oh itu yang lo posting itu ya? Iya makanya nggak ada. Enggak. Posting kan gue begini semua. Servisnya nggak ada keren-keren ya buat diposting. Servis bawah aman emang tapi. Iya servis Tapi bawah kan udah pasti gini aman. kan? Gini. Gini tetap kena Di sini? sini ya. Iya. Oh sini bisa. Ini Biru apa? nih sini nih Iya. gampang luka. Tapi kalau udah ahli gini. kalau ahli ya. Kayak duta. Dia nampar ya? Nampar bola kan? Ini ya apa sih? Nih. Ini kan jari, telapak. Nah, ini tangannya gitu. Gitu. Iya. Kan posisi tangannya paling keras di situ. Kalau gini? Ini kan. Iya. Kok gini gimana? Enggak ngapain. Enggak ada fungsi juga. Kalau gitu. Gini pis. Oh, kayak gini. Begini gimana? Kok mukul tapi jadi kepiting. Begini? Boleh nggak? Boleh nggak sih? Kan boleh gimana yang kiri? Yang kiri. Lagi lebar ya. Boleh? Bolanya kepukul. Doang. Bolanya nggak kepukul. Boleh nggak? Katanya boleh nggak? Boleh. Tapi menang. Kalah, Pak. Iya nggak pas bagian dia mukul kali. Pas temennya lagi berjuang nih. Sekarang lagi rally lagi panjang. Tiba-tiba di tengah gini.
Gila aja. Ini udah 24, 25. Domba ya jus. 24. Jus misalnya kan jus dia jadikan ya kan jus kan ya? Iya, domba jus. Domba jus. nih. Terakhir servis gini. Lempar bola. Set. Jebolin. Gimana? Boleh enggak? Boleh. Tapi Dulu kalah. Tapi kalah. Dijauhin betim. Ini musuhin. Kalau wasitnya lagi. Oh, tapi lu sebelum itu memang mempersiapkan kita harus lucu nih atau ada gimmick emang Nggak ada yang mau. Gue di grup kan gue chat kan. Gimmick nih gitu. Kita nggak ada apa-apa nih gimmick gitu. Udah dibilang gimmick udah disiapin sama Vindes. Ya gimmick entrance itu kan. Ya udah itu aja lah gitu. Jadi nggak ada, mereka emang pengen main serius banget. Karena kan latihan, Bang. tapi membedakan sama orang sports statement lain. Dia mau terus serius gue. Iya. Iya. Banget. Karena kita beneran latihan. Latihan tuh 10 kali. Nah, anak-anak tuh ada yang sampai nyamperin coachnya. Nyamperin latihan sendiri lagi gitu. Jadi coachnya misalnya gitu. ada latihan di mana tambahan. Ada ini pasar Minggu. Nyamperin gitu. Makanya mereka ngotot banget latihannya. Anak-anak tuh. COD di Indomaret. Masa jadi dagang? Di rumahnya dijemput. Mana? Hari ini gua kondangan. Gak apa-apa dah. Teori-teorinya aja. Ngobrol. Kan ambil ilmu dari mana aja. Tapi iya sih tuh. Iya. Tegang. Tapi awal-awal kita ke ruangan mereka masih belum tegang ya. Tapi Mas Putra tegang nggak tuh? Lu tegang nggak lu? Tegang banget, Bang. Gua justru sebenarnya tuh ditugasin untuk mecahin ketegangannya anak-anak nih. Maksudnya gitu. gua entah gua ngebadut apa gitu buat anak-anak biar nggak terlalu biar cair, biar nggak ini. Makanya kan di atas gue bercanda mulu kan tuh. Kalau di atas tuh jadi tiba-tiba jadi ngkong-ngkong, jadi ngerokok pakai sarung segala macem kan. Biar pada santai gitu, cair. Tapi jujur feeling gue nggak yakin saat entrance Mamat ngos-ngosan depan kamera, baru entrance, sepeda, wah ini sih baru masuk belum main. Tapi itu sepeda emang sepeda capek tuh kayaknya tuh BMX tuh. Yang ceper joknya. Orang gua akhirnya diginin kan. Iya. Gua coba kena dada Bang itu soalnya. Ini banget, pendek banget. BMX ya? Iya. Capek banget. Main depan kayak ngeledek kan, kita di belakangnya. Anjing songong banget nih orang nih ngeledek. Itu bocil, siapa sih bocil? Itu warga-warga panggilannya si Vindes. Nyiapin buat gimmick kita. Jadi kan kita kan jadi kayak perwakilan satu kampung lah. Tarkam. Makanya bajunya tuh dibikinnya kayak orang-orang mau senam ya, baju-baju Tarkam. Mereka kan keren tuh, satu warna gitu kan. Musisi tuh kayak orang komplek lah. Jadi gitu dibikinnya. Yang lu makan coy? Iya. Gue yang pakai Boris. Ya, inian. Libero. Libero ya. Kata orang di komik ini. Wah coy ya. Panitia burung balap. Panitia burung balap. Ketat Di Pasar Rebo tuh ya. Katanya panitia Galatama. Mancing. Dia udah double XL. Masih kayak polisi Sabtu. Lagi senam. Iya nggak bisa sebenarnya dulu kayak misalkan gue pakai jersey yang buat pemain tuh nggak bisa sebenarnya. Lo enak jersey Vindes sama kayak jersey Green Boys sih kan. Cuttingannya beda sih. Dia musician West Ham. Ya, sama kan ketat juga kan, tapi enggak ketat gue. Lu nggak seketat lo. Gue body fit lah. Iya benar. Ngatu mulu. Gini. Garu tuh. Gini. Dia tangan naik dinaik. Ayo, gini resah. Penitin bawah. Harusnya iya, Tambah kecil. Sobek tengahnya. Biar pentilnya sekali kelihatan coy. Daripada nyeplak udah sekali kelihatan. Iya sih tuh. Yang ketahuan grogi banget Ebel Cobra. Ebel iya. Dengerin musik mulu. Dengerin musik di belakang. Kan orang kalau maksudnya gue nggak tahu ya, dia kan dengerin musik pasti otaknya tuh Kemana-mana ya? Kemana-mana pasti dia dibikinin, bukannya orang mah ngobrol aja kan. Kita lagi pada bercanda dia mah ngobrol harusnya. Dia enggak tuh dengerin musik inian aja tiba-tiba. Tapi culture itu di atlet beneran ada.
Ada. Dengerin musik tuh ya? Iya, dengerin musik. Pemain NBA, pemain bola, dengerin musik. Oh itu musik tuh? Iya beneran musik, pakai headphone. Oh. Nah, gue nggak tahu tapi tujuan dia apa. Bukan ya nggak mungkin biar keren doang ya. Nggak mungkin. Mendistraksi kali, mendistraksi ya kali ya. Iya. Iya. Tapi kalau pemain ke NBA gitu masuk juga sama paginian ya? Rata-rata iya LeBron, iya. Oh. Bola juga, Coy. Bola juga ya. Iya, Turun biar- dari bis kan biasanya pada pakai Iya. begitu-gituan juga tuh. Pecah situ. Apa? Tapi gue sedikit janggal jujur sama award yang most improve gue. Kenapa? Harusnya pemain terbaik di tim itunya juga sih. Kayak misalnya di tim lu jujur nih, gue Oh. oke enggak sih gue. Iya ya. Tapi kan Most improve tuh dari Yang orang paling biasa berkembang, Pak. iya. Bukan, yang dari orang paling biasa aja sampai lumayan bagus pas di gamenya. Yang, Dan yang bisa latihan. bisa nilai cuma pelatih. Iya. Iya menurut gue yang layak bawa itu sih oke enggak sih menurut gue. Kan kalau Okirenga startnya dari sini nih kok. Iya. Ebel dari sini. Kok nyampe-nya hampir sama, ya menang Ebel dong. Secara poin misalnya di Secara poinnya poin, gitu iya. misalnya. Maksudnya ini kali judul nominasinya kau ya? Iya judulnya jadi ada 2 kategori lebih baik. Mendingan misalnya dia pemain terbaik di tim Iya. masing-masing tim ada Iya, juga gitu. Ada 2. Ah iya, mendingan di MVP timnya itu iya dia, Okirenga. Oke enggak. Wah, Oki sih gendong banget sih. Iya, benar. Kita kalau nggak ada Oki mah pasti ancur-ancuran itu udah. 4 set dia nggak diganti. Iya. Oke sama Jegel nggak diganti. Nggak diganti. Emang Dua. berdua itu emang nggak diganti. Dua nggak diganti. Dua itu doang nggak diganti. Emang Jigal pas latihan emang bagus. Bagus. Bagus dia formnya Jegel tuh pemain ya main-main Tarkam Tarkam. di Binjai dia bilang. Makanya servis kan servis Tarkam banget yang Oh iya begini. bagus. Iya. Bagus, Iya. bagus, bagus. Iya. Servisnya servis. Dia gini nih. Iya, yang miring gitu, yang begini bek gitu. Gua aja pas lihat, servis apaan kayak begitu. Gua bilang, jago banget. Tarkam ya. Iya. Tarkam. Tuh udah Tarkam tuh, servis-servis potongan-potongan itu. Tapi kalau dibilang musisi tuh hampir semua rata ya. Rata, Iya. rata. Ya ada yang dominan mungkin kayak Nyoman Pola gitu. Ya emang dia atlet kan, Bang. Dari Top Putra dia ternyata. Hah? Dia pemain bola dia. Oh bola Juga, iya. sama Iya. voli pantai. Iya, voli pantai katanya juga voli pantai. Sempat. Dan masih muda hitungannya kan, pemain profesional tapi masih muda. Kalau Oki kan pemain dulu juga cadangan dia kan, kiper. Gue komen tuh di itunya dia. Kan dia nge-tag buat dia. Kerja keras kita berhasil. Siapa? Gue komen di Instagram Nyoman. Kenapa Pola. ya? Nyoman. Tiba-tiba urusannya Kerja malu. keras kita selama latihan berhasil ya. Iya, Oh karena dia nyerahin pialanya. Terus kata orang-orang latihan tuh kayaknya lu. pengen ikut ada aja gitu di selebrasi orang. Dan kita berhasil ya kan. Apa urusannya ketemu juga baru hari ini. Hari ya. Kenalan di baru hari ya. Kita berhasil, man. Si Iki dong posting juga di TikTok kan ada kan. Kan kita biasanya kalau latihan tuh komika dulu, habis itu lanjut musisi latihan jadi hari yang sama. Misalnya kita jam 4 sampai jam 7. Nah, jam 7 sampai jam 10 tuh misalnya musisi. Mereka. Jadi kadang kita kan bisa kalau kita nggak mau pulang bisa nonton ini mereka latihan tuh. Ada kan gua kayak nonton tuh gua komen-komenin tuh si Iki nyemes bagus kan. Dok gitu. Pukulan kenceng tuh belum artinya bagus kan. Ini mainan 6 orang gua gitu-gituin kan. Diposting sama dia beneran kayaknya dia dendam dah selama ini dah. Pas dia menang tuh diituin sama dia. Jadi pas dia ngerayain, pas dia nge-shoot bagus sama video sebelumnya jadi dijadiin satu gitu. Captionnya gini kan Bang maksud lu anjing. Oh iya benar. Kayaknya berarti selama itu kayak Diseriusin. anjing nih Rigen nih. Kayaknya dia kesel dah. Dia udah siapin tuh kalau gue menang gue Lihat langsung aja. posting. Atau udah masukin draft. Iya, kayaknya send. tinggal di-share. Iya. Orang malamnya main, siangnya di-post sama dia. Jadi bener-bener langsung di-post sama si Iki. Udah jadi duluan. Kayaknya udah kesel banget dia dong. Iki sakit tuh punggung tuh. Bintang Emon juga kayaknya sakit punggung dah. Kenapa? Nggak tahu Pak. Kayak pas taker tuh udah kelar semua tuh dia gini-gini nggak bisa Oh. geraknya. Kayak sakit juga deh punggung Gak itu tahu ketarik kali ya. Iya. Iya bisa sih ketarik tuh. Lu gimana kan lu Apa tuh? dari latihan sampai tiba-tiba main tuh lu dari Gue lu dari sendiri nol, gimana? maksudnya dari hitungannya benar-benar nggak pernah main gue main volley orang. Sama sekali. Iya, orang kita belajarnya dari Bang, ini yang smash bebas siapa aja kan?
Bener siapa yang Kayaknya jago? Bang tuh coach. Iya, yang jago aja coach maksudnya. Jadi ada satu orang dilatih buat servis, ada satu orang dilatih buat ini. Yang nggak bisa ini kan ada iniannya, ada rotasinya gitu. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dipelajarin basic-basicnya dulu gitu. Baru latihan mukul-mukul, posisi tangan begini. Kalau ini kan udah latihan lah di SD lah, kayak gini-gini kan. Udah latihan. Nah, itu udah belajar itu. Gimana sih? Gini kan, iya benar-benar gini. Pakai ini kan? Iya, gini nih. Gini. Tek gitu. Oh, kalau yang sering kesal lewat tuh yang sini ya? Iya, Iya. Bengkak apa? Pada Pas awal-awal bengkak kan juga. bengkak jari, makanya gue pakai ituan kemarin tuh di Tapping. tapping. Jari kenapa? Karena Bengkak karena nyemes mabok. kan gini kan pada bengkak-bengkak gitu. Oh, tunggu deh. Pas perputaran volley itu tuh berarti yang si Spike itu tuh dia terus orang ya? Enggak juga? Harus Enggak. rotasi? Enggak. Makanya kan sebenarnya posisi itu kan satu tuh yang servis tuh kan, yang serve Iya. tuh satu. Habis itu 2 tuh depannya yang deket net. 3 tuh yang tengah, toser. Biasa posisi toser. 4 itu sampingnya lagi tuh. Nah, 2, 3, 4 itu boleh spike di deket net. Oke. Gitu. 5 tuh belakangnya, yang segaris sama yang serve. 6 tuh juga sebaris tapi tengah. Nah, 5, 6 itu cuman boleh ada garis depan tuh, namanya spike 3 meter tuh. Bener spek 3 meter. Iya, di situ tuh. Makanya dia cuma boleh sampai garis itu. Dia nggak boleh tuh. Dia boleh lompat, mukul, jatuhnya di depannya nggak apa-apa. Tapi jangan start lompatnya tuh dari depan garisnya itu. Ribet kan? Sebenarnya justru menurut gua lebih gampang sih. Lebih gampang dibanding basket. Dibanding basket, dibanding bola juga. Bola kan banyak banget. Ini aturannya juga banyak. Offside lah, tendangan pojok lah, penalti nggak boleh nendang gini lah, nggak boleh. Nah, kemarin Desta cerita tuh. Prediksi aur-auran hari H nih pas lagi di lapangan. Si Andrenya bilang kan, udah kita nggak usah pakai deh, udah yang enaknya aja gitu. Jadi yang gimana nih? Kita kan pelajarannya selama ini kan begini gitu. Iya. Jadinya kata, wah gue tuh ke-distract banget tuh kata si Desta gitu. Iya. Nah, sebenarnya pelatih kita itu ngomong sama seperti yang Pak Haji omongin. Jadi Pak Haji tuh kan ngomong ke prediksi tuh waktu mau mulai dia bilang, "Ya udah kita nggak usah sampai 3 bola, nggak usah tiga kali angkat gitu. Kan kalau volley itu yang bagus tuh 1, 2 spike gitu kan, 1 libero ini angkat spike gitu kan, kalau formatnya yang bagus lah gitu. Nah, Pak Haji tuh ngomong kita nggak usah kayak gitu-gitu. Pokoknya dapat bola balikin aja ke lawan, lewatin net gitu menurut Pak Haji. Nah, sedangkan mereka latihannya tuh nggak ada kayak gitu-gitu kan. Nah, coach kita ngelakuin hal yang sama seperti Pak Haji omongin. Pas di ruang ganti tuh dia ngomong begitu juga. Lupain teori, dia bilang. Lupain teori, dapat bola yang penting balik dulu ke net lawan. Kalau misalkan dapat untung-untung buat lu ke si jegel, ke toser bisa angkat, ya oke gitu. Tapi kalau misalkan lu nggak pede, langsung aja balikin. Kurang lebih sama. Tapi kalau coach kita ngomong gitu, alasannya gara-gara latihan terakhir hancur-hancuran pakai teori itu. 1, 2 bolanya ke sono gitu. 1, 2 di sono, jegelnya ngejar-ngejar anjing gitu. Jadi nggak jalan bolanya. Jadi udahlah kata coachnya kayaknya semalaman kayak dia kagak tidur tuh kayak anjing ini anak-anak. Pasrah deh ya. Udah pasrah udah. Ngomong apa ya gue ya gitu. Ya udah dibilang udah pokoknya kalau misalnya dapat bola enak ya udah. Nah, babak keempat baru masuk tuh teknik-teknik dia. Iya, udah ngomongin pede tuh karena dia ngeliat kita babak ketiga mainnya formatnya bagus. Babak pertama juga kita bagusan malah babak pertama tuh paling oke menurut gua. Babak kedua emang udah mental udah hancur karena babak pertama ngerasa udah bagus tapi kalah kali ya. Nah, babak ketiga menang kan. Babak keempat tuh udah tuh bola kalau yang servis jangan sampai kena ke si Duta. Duta bagus nih ngangkat bolanya gitu. Jangan sampai ke dia. Cari yang lain aja. Cari siapa? Cari kiri kanan gitu. Jangan ke Duta. Nah udah mulai teori-teori tuh. Kalau dapat bola oper ke jegel, ntar jegel yang ngangkat gitu. Jadi udah mulai kayak gitu lagi tuh. Ya kita sih ada yang ngikutin, ada juga yang ya udahlah yang penting kita bola balik dulu lah gitu. Tapi Ebel nangkis Nyoman Paul sih FVP sih. Iya FVP. Boleh. Poin lagi. Iya, poin lagi. Ada satu lagi menjadi fakta. Oke Rengga kena bukanya. Untuk Haji. Itu diucapkan di awal sama Desta, Pak. Saya nyemes kena muka orang boleh nggak? Iya. Dia ngomong di atas. Sampai ya. Makanya Kunto Aji kan pas
sekarang kalau ketemu gue siapa ya? Ya, masa tiba langsung lupa ingat. Langsung lupa ingat. PS kali. Mau jadi bintang ya. Jadi bintang. Gara-gara pilek. Disemes langsung pilek. Waktu umur hidup. Tapi iya sih. Dalam juga tuh. Musisi sama komika. Iya. Aktor sama ini seru sih. Musisi. Aktor sama musisi sih. Secara look juga mewah gitu. Pasti bakalan meriah juga nih. Tapi pecah lagi kalau misalnya lu komika sama prediksi. Iya nih. Wah tuh gokil sih. Satu hari tuh. Wah itu gue rasa bisa jutaan tuh viewer tuh. Kalau prediksi maksudnya, sama komika. 4 deh. Iya 4. Oh iya benar. 4 match. Dua match gitu. 2 match. Iya, 2 match betul. Wah itu pecah tuh. Mainnya dari sore ya. Iya. Dari pagi benar. kalau mau Bisa beli tiket terusan jadi. Iya. Lu mau nonton yang mana nih? Atau dua-duanya? Kegiatan dari pagi bagus tuh. Iya. Pelepasan penyu pagi. Jauh. Sama ngelempar kendi apa ngelempar kendi? Penanaman pohon. Reboisasi. Mangrove. Tanam mangrove. Ronaldo dong. Ronaldo. Tanam mangrove. Hapus tato anak pang. Kegiatannya baksos. Kegiatannya bagus pagi. Sore baru mulai volley. Tapi Jauh bang. Jauh sama volley. yang gue salut dari Vindes dan tim adalah nyamain waktu semuanya. Iya benar. Kan nganggur tuh orang-orang. Iya. Komika, musisi. Iya, itu. Nyamain waktu latihan sama pertandingan. Salut gua. Nah musisi tuh nggak pernah ketemu semuanya. Komika tuh masih ada sekali. Sekali ketemu semuanya. Satu lagi tuh ada Diki nggak datang. Satu kali kita pernah ketemu semuanya, jadi udah tahu lah. Oh ini jagonya ini jagonya ini. Musisi justru yang Justru nggak pernah. Justru Baru nggak pernah bener-bener dibahas baru kemarin. di lapangan itu dia ketemu semua. Ariel gitu, Kunto Aji gitu baru pada kenalan. Gokil. Kalau menurut gua Pak, itu buah dari Vindesnya emang solid secara community. Iya. Jadi akan ada bela-belainnya kan? Betul. Vindes Gua- yang nyuruh nih. Vindes yang nyuruh. Iya beda Pak. Acara sih seru. Ariel aja postingnya story-nya langsung gigit-gigit medali gitu. Se-pride itu gitu dia Iya, benar. menang Gigit kaki orang. Masa gigit kuping Mike Tyson. balas dendam dong dia. Jadi Olimpia. Dia dibalas dendam sama Olimpia. Gigit jari. Iya sih. Pride tuh emang Iya. sih. Ya meskipun gue dan Desta diomongin di Twitter. Wah coy sih. Ada lu coy. Dia tuh kayaknya tuh. Gue nggak ngomong. Awalnya Desta sih ya. Ih Desta, Awalnya Desta ngumpan Iya, sih. ngumpan Desta sih. ngumpan. Iya, dia duluan gue juga denger tuh yang Padahal lu juga denger kan? maksudnya gue nonton ulangannya kan, Iya, nonton iya. ulangannya tuh. Kenceng ya gitu-gitu kan. Keras ya, Keras ya, iya. Terus ngelirik gue. Minta disambut. Minta respon. Nah ini gue udah kasih nih. Tapi Green Boys hitungannya yang paling aman sih kemarin nge-host tuh. Sebelumnya ada aja tuh lebih, maksudnya pro kontranya pasti gede banget. Kalau kemarin Oh, mah gitu? cuman ini doang kan. Sebelumnya siapa emang? Setelah Oke, Muslim Muslim. sama si Coki gitu. Bukan 2 sebelumnya itu dia ya? Bukan, sebelumnya lagi tuh Soleh Oke. tuh mulutnya terlalu jahat kata orang-orang, mulutnya ini banget nyinyir gitu-gituin, julid. Terus Green Boys sih udah paling, gue baca komen-komen ya di komen YouTube sih oke banget sih, aman banget. Ketolong Mega sih kita ya. Mega asik ya orangnya Iya. ternyata ya. Iya, bisa ngeblend ya. Bisa ngeblend Masalahnya ya. gue yang paling mengerti, paling minim gue. Tuh, paling minim nih. Olahraga. Berikutnya Wancoy, Rico, Desa karena pernah volley kan. Iya. Baru ada Mega. Dan Mega tuh yang teknis. Iya. Iyalah. Terus bercanda juga dia tahu timing kapan Iya. dia harus kasih knowledge, kapan Tiba-tiba ininya. plesetan, ikut plesetan. Bener. Enak ya. Bagus deh, bagus. Bagus. Kasih tahu Rigen dong pertanyaan teknis Wancoy ke Mega yang sangat Federasi Volley suka. Kan gue khasnya battle knowledge nih. Dia mau show off depan Mega. Bayangin lo live lo. Mega. Kata Risa gini, coba Wancoy kasih satu pertanyaan dong buat ngalahin Rico nih gitu.
berapakah bedanya size bola voli cowok dan cewek? Mega yang udah malang melintang dunia internasional gini. Iya. Sama kayaknya. Netnya baru netnya. Iya. Salah jujur. Enggak, gue nanya itu serius sebenarnya. Emang bener mau nanya. Oh, pengen tahu. Oh, lu nanya bukannya kuis ke gue. Bukan, nanya. Karena sepak bola cowok 7, bola cewek 5, apa berapa gitu? Basket tuh gitu ya? Nah, Bola sama, coy. Sama ya, ternyata sama, bener. Ternyata sama deh kayaknya. Gue gak tahu. Oh, Mega langsung di smash kan. Mukanya anjing. Itu gambar itu. Itu lebih ke gambar sih. Bukan jadi gara-gara dia volley berubah istilah. Tapi sebenarnya bahasa Indonesia emang gampar ya? Iya, smash iya ya, kan? smash. Iya sih. Iya bener sih. Segitu diartiin. Cubit tapi cubit. Pinch. Spins. Toyor. Oh iya, Toyor. Soyor. Iya. Push head. Push. Push, little bit push. Rabbit. Jewer. Silver. Wih, jewer nggak Ya ada tuh. Ada sih pasti pull sih. ear, pull ear. Pull ear. Pull ear tarik ya, pull ear. Ini cok full ear. Tapi di sana juga nggak ada kultur jewer. Gurunya ke murid nggak ada. Kita nggak tahu aja, Pak. Bisa jadi. Siapa tahu ya bisa Sentil jadi. apa? Sentil. Siapa tahu ada. Iya. Oh iya. Ada sih. Kita mungkin nggak notice kali. Iya. Iya. Periksa kuku ya ada periksa kuku di Gini ya. Baru segantar Milo. baru segantar Milo. Ada. Milo masih keren, Pak. Masih keren. Anak cabut mau suntik. Pada kabur mau suntik. Ada. Hey Alexander jangan kabur. Don't go. Brian ULKS. Brian ULKS mu. Pura-pura pingsan pas upacara. Kumis-kumisin foto di belakang. Bolong-bolongin gigi. Bolong-bolongin gigi di buku. Bener sininya ya. Sininya. Ada tuh bule tuh. Bule belajar nggak pakai buku ya? Pakai dong. Maksudnya nggak ada pelajaran. Maksud gue nggak ada buku pelajaran gitu. Batu. Ada juga. Batu di paha. Maksudnya kayak kita nih bukan IPA. Jangan berisik. Lagi nyatet bu. Lagi masa Flintstone aja. Lagi nyatet bu. Bisa lagi nerangin. Jadi primitif banget anjing. Jadi mundur anjing. Enggak, maksud gue kayak kita kan IPA beda, apa beda. Itu kayak bule nggak pernah lihat gue di film. Ada, dia bawa buku kan, bawa Iya tas. sih, gue ngeliatnya di film doang sih. Film juga ada yang bawa buku coy. Iya, maksud juga gue bukunya makanya. sama, mau pelajaran apa sama aja. Kalau Kita kan beda. ngecek emang. Iya, Bang. Itu gitu. Kalau di luar negeri pakai locker. Ah, Bener. iya. Ini Kalau kan di- bukunya taruh situ. Kalau di Indonesia mejanya bawahnya ada kolong. Buat nyimpen buku. Bener. Biar nggak lupa besoknya. Meskipun aman. Aman, banyak nyamuk. Tapi yang nggak lu lupain apa nih selama pertandingan voli kemarin? Yang nggak gue lupain. Iya. Momen apa gitu? Oh ini gue. Momen kebersamaan kitanya sih, kayak saling backup satu sama lain, support, terus saling dukung. Itu tuh kayaknya jarang banget kita rasain di teman-teman satu sama lain lah gitu. Nah kemarin tuh ngerasanya kayak ada yang ngelakuin salah, udah nggak apa-apa santai-santai, pelan-pelan kita riset lagi gitu tuh. Nah itu tuh yang menurut gua wah gila, ini nih enak banget ya bikin ini nih. Iya. Maksudnya olahraga tuh benar-benar mengikat kita satu sama lain. Teamwork. Bener-bener Iya. teamwork emang ya, game volley emang. Ya, nah yang milih komika gue maunya ABCD Vindes dong pasti. Vindes, kalau yang nentuin siapa aja yang main Vindes. Dia ke Ajis dulu atau dia yang milih? Enggak, dia yang milih langsung. Oh. Dia yang milih. Dia milih siapa-siapanya gitu. Jadi stand up Indo mah nggak ada urusannya, Pak Ajis mah nggak ada urusannya. Pak Ajis dipilih ya udah. Karena mungkin gitu. iya dari Oke. Vindesnya. Musisi juga gitu ya. Musisi juga gitu. Iya. Makanya tapi yang paling ini sih yang paling berasa banget ya, Bang ya. Pulang dari situ sih. Baru tuh terasa nyeseknya tuh baru terasa. Oh, badan. Bukan nyesek Pegel-pegel. hatinya. Kalah. Kalahnya tuh baru terasa tuh pas udah sepi gitu, pas mereka pada posting kemenangan anjing. Nyesek banget. di situ. Sebenarnya iya. Anjing, sumpah siapa ada yang sampai nangis katanya, lupa gue BE apa siapa gitu, nangis gitu. Makanya- Karena
kalau pas masih euforia kan masih rame-rame, masih ada temen lah ngobrol, masih ke distract sama hal-hal lain lah gitu. Gue di mobil gue tuh sampai kesel sama Rispo kemarin tuh. Karena dia bikin apa namanya postingan di Twitter, dibilang Regen goblok gitu kan. Terus komennya banyak sampai 200-an tuh dia tuh. Terus mention gue juga kan, emang tolol, emang goblok gitu, ngerusak ritme gitu-gitulah pokoknya tuh. Bagus tuh. Wah, gila gue bilang. Timingnya nggak tepat. Iya, terus gue balas aja sama gue, iya po maaf ya po, gue gituin kan. Malam itu tuh gue lagi stres-stresnya, lagi pusing-pusingnya kan, buka Twitter, buset anjing ya. Emang separah itu gue main ya, kayaknya gue sampai gue hitungin kayak 3 kali kesalahan gue gitu. Servis sekali, habis itu yang gue nahan begini kena muka, sama yang bola out gue masih maksain ngambil. Itu doang menurut gue kesalahan gue lah gitu, yang menurut gue salah gitu. Terus digoblok-goblokin se-Twitter kan, capek juga nih gitu. Udah latihan kita berapa kali, latihan udah kayak mau pingsan gitu. Terus terima kayak gitu. Besoknya gue ketemu sama dia paginya. Terus dia masih bahas, goblok lu Gen gitu. Lu main, makanya lu kan ditawarin, kenapa lu nggak ngambil gitu. Lu main biar lu tahu rasanya. Gue gituinnya lagi di dalam lift, gue inget banget tuh. Gitu. Diem dia langsung habis itu. Pas nyampe atas ngobrol lagi. Tapi mereka sih, komika sih emang memberikan perlawanan bagus. Apaan anjing. Langsung berubah deh. Oh, Rispo ditawarin? Ditawarin, cuman dia nggak bisa latihannya karena dia mikirnya tuh kita tuh sebenarnya dibilang itu akan ada latihan 10 kali terus nanti baru pertandingan gitu. Jadi kalau lu nggak bisa banget lu dikasih kesempatan buat latihan gitu. Makanya alasan gua ngambil juga karena kita punya latihan lah gitu. Jadi nggak yang tolol-tolol banget nih masuk ke dalam lapangan gitu. Nah Rispo tuh karena ada latihan-latihan itu dia takutnya dia nggak bisa, makanya dia nggak berani ngambil. Atau anak-anak juga nggak full latihan juga yang sebisanya aja. Gue 4 kali latihan kayaknya. Iya. Nah yang Regen rasain, Pak. Gue kan main basket dari kelas 4 SD ya. Iya. Menurut gue tuh pepatah olahraga yang bilang kalau menang itu biasa, jujur itu bullshit. Ngarang ya. Pride, Pak. Lu main PS aja pride. Iya si FIFA ya. Itu nggak kontak fisik loh. Bener. Makanya itu gue sangat bisa ngerasain feel-nya. Iya. Pride. Bener sih. Pride. Mobil gue bengong kayak orang kayak hancur bener gitu. Nggak tahu yang lain juga gitu. Gue ngobrol sama Indra segala. Indra Firmawan sama Indra Jegel besoknya malam-malam keluar ngobrol berdua. Oh ya? Iya. Kayak pada cerita curhat. Iya gue gila gue ngerasa ini. Terus iya gue ada kesalahan tuh pas di game ini gue ngerasa ini. Gitu langsung kayak muasabah gitu. Langsung kayak merasa bersalah. That's why Piala Dunia, Piala Champion kalau gagal penalti nangis, Pak. Itu ini aja begini. Emang kan nangis di lapangan tuh? Ebel mah nangis mulu. Sebelum main di ruang ganti nangis. Ada sekali dia bukan ngeblok, dia mau servisnya masuk gitu. Habis itu nangis, lagi main. Belum menang poin masih jalan nangis. Dia langsung ada dipeluk sama anakku, ngapain nangis bilang gitu. Masih lanjut aja dulu gitu. Ebel panik bang, Ebel takut nggak bisa masuk lagi nih gitu. Dia panik banget dia. Berapa kali nangis nerima piala, nangis turun dari panggung habis nerima piala nangis, nyamperin anak-anak nangis, bilang nangis. Kok mentalnya Satria? Iya. Kok Jordan. Iya. Khabib. Kok mentalnya Khabib? Kok McGregor? Mentalnya McGregor. Tapi kan dia cerita katanya karena Ebel nggak pernah dikasih kepercayaan kayak gitu. gini. Iya. Belum pernah. Dia tuh ya nggak tahu ya perjalanan hidupnya dia seperti apa ya, makanya dia ngerasa senang banget di Vindes, dikasih kepercayaan buat main. Udah gitu dia dapat improvement, gitu-gitu. Latihan tuh emang berkembang banget karena dia bener-bener fokus tuh. Malah di stand up nggak sefokus itu dia. Di volley malah fokus banget dia. Udah bener-bener latihan tuh dengerin, siap. Sama Oki pernah kena dia pas latihan terakhir. Oh gimana? Kena gas sama si Oki. Jadi latihan kan, lawan Saker, lawan anak-anak Vindes. Latihan main lah. Oki habis nyemes, diblok, bola balik, out sama si Ebel diambil, Oki langsung lepas lah, ngapain gua ambil gitu, sama Oki ditunjuk gitu kan, Oki kesel kan, ya Oki saat itu juga emang lagi ada masalah lagi lah, lagi ada urusan juga lah dia tuh, katanya capek aku gitu-gitu,
Wah, pokoknya sempet panas di situ lah. Intens lah ya. Intens lah. Terus habis itu di saat itu juga langsung dipeluk lagi sama Oki. Fokus bel gitu-gituin. Ayo semangat itu. Sebegitunya kita latihan tuh. Gila ya. Iya. Gila. Itu banyak orang nggak tahu loh. Iya, Dia pasti bercanda-bercanda nih, apa segala Sebegitunya macam. kita latihan tuh. Nah, malamnya si Ebel tuh sampai WhatsApp ke Pak Vincent sama Pak Desta katanya. WhatsApp-nya isinya gitu, terima kasih Ebel, minta maaf kalau Ebel nanti mengecewakan, Ebel gini-gini, Ebel. Panjang banget katanya Pak Vincent, panjang sampai gue males baca. Dibalas kan tuh, dibalas kan? Dibalas ya, dikasih tahu semangat, Be, pokoknya gini-gini udah santai aja gitu-gitu. Latihannya sih emang yang bikin kita itu tuh karena kita melewati latihan-latihan kayak gitu. Kayaknya kalau nggak ada latihan asal main-main aja mah udahlah gitu, lewat lah gitu. Cuman ada latihan terus kita bisa berikan perlawanan yang lumayan lah anak-anak gitu. Nah, kalau misalnya nih terjadi nih, The Komika sama prediksi, bahkan seserius itu apa kayak udah kita bercandain deh? Tetap serius. Tetap serius orang Kayaknya ini nggak bisa sih, Pak. Nggak bisa? Jutaan orang nonton. Pride. Nggak Pride. bisa. Iya. Apalagi mereka udah punya experience, balik dari situ sedih. Iya. Nah, itu nggak mau terulang. Nggak mau kalah lagi kita. Nggak mau terulang. Gue bisa ngerti. Iya. Gue udah nyiapin strategi gue pokoknya ntar kalau lawan prediksi. Apaan? Asistennya Pak Ji Andre, si Tono, gue culik. Biar minyak anginnya hilang semuanya. Ngebleng gitu. Sama dompet. Sama handphone, nggak bisa bikin WhatsApp story. Nggak bisa posting lapor Pak dia. Oh iya sih. Pride. Dua match sih, pecah sih kalau next 2 match. Ya semoga lah. Iya. Tapi pas kita entrance komentator langsung tuh, Pak, gue langsung, ini bukan event sembarangan nih. Desta, gue, Iya. Pegawati, terus lo terakhir kan. Wah, nih Iya. apalagi mereka tuh yang Iya. tuh gue bisa ngerasain sih. Jadi emang vibe-nya, ambience-nya udah Iya. kayak profesional. Iya. Kayak profesional. Iya, orang Mega juga ngomong gitu. Gokil. Iya, Mega juga bilang loh. Orang langsung disuruh Vindes ngurus Pro Liga. Suruh ngurusin Pro Liga. Iya. Udah banyak yang mention-mention. Netizen ya. Netizen loh. Iya. Itu juga mau gue kasih kredit tuh. Menurut gue, volley derajatnya diangkat. Iya. Sama Tinggal Vindes. gimana cara riding the wave ya. Iya, karena mungkin secara popularitas kan masih di bawah bola dan basket di Indonesia Iya, kan. betul. Itu dengan adanya bahkan volley sih, orang jadi kita tahu peraturannya. Iya, iya. Keren sih, Vindes, Iya. keren sih. Terlebih lagi memang berdekatan tuh sama prestasi Mega di Korea. Betul. Iya. Ya itu hype-nya tuh tuh. Iya. Benar. Mega ternyata tinggi juga ya, 185. Hampir sewan coy. Iya. Emang Bang Wajah berapa, Bang? 187. Beda 2 cm ya. Orang diajak ribut tuh Bek, sama gue Bek. Kenapa nggak bilang ribut? Gila lu. Jangan, Bang. Ya ngapain? Tahu jadi sama dijak Kan ribut. ih, Santai aja temenan. coy. Iya. Juga kerja. Gila, nggak bisa ribut, gila. Masa Megawati. Ini baik dia. Ya, masuk baik, basic anjing. Basic. Megawati Megawati baik, basic. Nggak salah apa ya? Lagi ngobrol, lagi pada ngobrol, Megawati dilatih. Mas Wanda kenapa? Ribut aja yuk. Salah dia apa? Berantem. Salah dia apa coy? Yang kayak gitu gila. Cewek sama cowok. Udah cukup berantem gua dulu. Ya bisa juga. Kayak Ronda Rossi ya? Iya, Ronda Rossi. Ronda Rossi. Tiba-tiba Kita Bruno Gomez. fungsinya apa juga? Gue mau ribut sama Mega, nggak ada salah juga. Nggak ada apa juga. Baru kenal juga. Oh, kalau udah lama nggak? Gak apa-apa coy. Udah lama sih, nggak apa-apa. Nanti 2 bulan lagi lah. 2 bulan lagi. Ini udah 2 bulan. Karena dia baik, tuh anak baik. Dan Megawati itu kata dia deg-degan juga pengalaman pertama Iya. nge-hosting. Oh. Deg-degan itu. Iya, dia deg-degan. Iya. Tapi bagus dia maksudnya. Akhirnya gue sebagai bilang komentator. santai Mek, ingat kita yang di Korea. Ngapain? Masa dia lu ada di Korea juga? Ikut lagi. Ngapain lo Ada ikut di dia situ. tiba-tiba orang Ada suruh. angkat tuh dia Gila tuh. lu. Ada. Tapi Dia Bang bawahnya Pol tiba-tiba pelatihnya lu. lu. Megawati lu juga makin nggak percaya dunia. Masa semua ada. Semua itu keterlibatan. Panitia dunia. Ikut semua masa. Ini kita di Korea Mek, lebih parah daripada ini. Iya bang. Iya. Sabi dia Mega. Ada beberapa fakta dari Mega tapi pas gua ngomong di locker.
bola voli Indonesia itu di Asia Tenggara nomor 1 Oh iya. secara industri. Oh iya? Skill apa kata Mega? Kalau dunia Jujur jauh. Apa? Oh, Dunia jauh. Jauh lah. Amerika Dia- Latin. postur sih ya. Iya. Kita postur ya. Dia kan main di Korea. Korea aja itu negara keempat kelima di Asia menurut Mega. Oh. Masih kalah sama Jepang. Oh yang ini yang... Sporternya baru entertaining Korea. Oh. Kata Mega. Iya, tapi pemain voli Korea sih emang cakep-cakep sih. Nah itu that's why masuk explore dia, bukan Iya. tekniknya. Kok Kak Gofar tau cheerleadernya sih? Bukan Iya, yang kata geraknya Mega. gini ya. Iya. Yang gerak gini. Jet, jeng, jet, jeng, jet, jet, jeng, jet, jet. Lewat sih itu gue Voli juga. yang dilihat. Tapi kan akhirnya dikoreksi. Enggak, kalau yang gitu baseball. Iya, Ah. baseball. Kalau voli, dengan di atas bara. Volley velocity katanya. Emang iya Velocity. Enggak, Enggak, gimana sih? Masa nggak tahu sport sih lu? Tahu gitu. Apa? Nggak tahu sport sih maksudnya. Jelas-jelas gue dari SMP main voli. Serius bang? Sumpah. Jadi ekskul anak-anak SMP gue pada saat itu laki-laki milih basket, gue voli. Oh. Patri gurunya. Tahu di bukit-bukit mulu. Tapi berjasa. Patrik ini berjasa. sampein ke Mega waktu live. Enggak, gua kira Iya, ini kan kenal, Waktu dulu gua sama kira. Patrik. Lu kenal kan Mega? Wow, Patrik kenal. Ini contoh kayak Rico, Om Peri, Vap. Iya. Lo kenal kan? Kenal iya. Nah itu Ya, gue tapi SMP kan gue basket. si Mega Tapi umurnya maksud jauh gua- sama iya kita. sih, iya. Kota di Gresik. Iya juga. Gua masih Patri siapa Patri emang? cabang Elpis. Guru SMP dia, masa kita tahu? Oh, tapi maksudnya dia pro voli atau? Enggak tahu, tapi dia ngajarin gue voli dari SMP. Nah, dia itu disampein ke Mega. Kamsi, lebih ke Kamsi. Lebih ke Kamsi doang. Makanya kalau kuasa enggak. Minimal Guru dia olahraga. Tokoh lokal nah. Kota ada dia megang kota. Apa gitu. prestasi Maksudnya, dia? Ya mungkin kota jadi pelatih kota apa kecamatan pernah. Suaranya merdu. Kok skillnya voli? Patri. Wah, itu dukit-dukit mulu. Karena training. Dia ke Mega. Mega diem aja Mega. Patrik yang mana? Ya gue kira kena. Lagi live lu bayangin. Bukan di locker kan, bukan di locker. Lagi live. Desta juga ngeliatin aja gitu. Itu sama. Lu kenal Padalan? Guru olahraga gue juga. Dia, Tapi ini spesifik voli, Gen. oh, Jadi kata Desta gini. Jadi gitu. Jadi kesannya kita tuh pengen kayak si Desta itu kayak apa ngasih tahu Mega kan baru pertama kali. Jadi gini Meg, secara hosting tuh gini tapi live buat bercandaan. Nah kita harus ngisi nih kekosongan. Wancoy ngisi kekosongan. Mega kenal Patrik. Gua aja mikir temennya dia. Gua sama Mega, gua nggak tahu coy. Enggak guru voli SMP. Ih jauh. Dia sama lu aja tuan Patri. Mega lahir tahun 99. Iya. mereka 99. 99. Gila. Kali Patri dari ngelatih SMP, SMA, kuliah, terus di nasional. Gimana tuh Patrik? CV-nya aja udah maaf. Tapi pakaiannya dari dulu udah bagus dia, kayak pemain Tuh profesional. masa pakaiannya yang lu nilai Nggak, maksud gue, skillnya iya, Juara dong. fashion berarti. Fashion berarti dia lebih ke fashion bener. Apa training yang itu mengkilap. Baju kaos kerah. Ajar Fisiknya. gue bawa Nah itu pelitan. juga si Desta komplain. Coy, ini kan kita audio doang. Lu jelasin jangan ini maju, jelasin ini. Jadi komentator pakai gaya kayak, wah dia ini jago banget ya ininya ya. Jadi kita ngomong kan kalau dia doang ya, dia pakai gaya. Kayak penyiar gitu ya. Tapi itu abang main sampai tahap apa? Maksudnya mewakili? Enggak, SMA udah enggak. Oh. SMA udah ganti basket gue. Tapi sekarang mas kalau misalnya main lagi, Bisa. Bisa. Masih bisa. Dia olahraga lumayan serba bisa dia. berarti kalau misalnya Vindes bikin lagi, misalnya Main, kategori bisa. apa ya? Misalnya kategori Nggak tahu. Misalnya The Selebgram. Iya. Iya. Kategorinya gue Misalnya nggak tahu. food siapa. Selebgram ini. Food vlogger, kategori food vlogger. Food vlogger juga. Kategori food vlogger ayo gimana? Dulu Cold Blue kumpul Iya, tuh. lu kalau Bulu bulo. Bulu bulo. di Indonesia. Di Kompas. Yang makan mulutnya berminyak mulu. Iya bener jadi kan. Dude Herudin. Iya. Iya, Wan. Ya ayo aja nggak apa-apa ya. Bisa gue. Gitu food blogger kategorinya. Itu. Gak seru sih kayaknya. Kalau Patri lu nggak? Patri kan dia kan nggak tahu lagi Gue SMP mega lagi. gue, jersey gue mau kayak bendera Monaco dulu. Oh, yang begini. Merah putih. Iya.
Oh. Dia kategori selebgram, iya. Tapi gila dia. Kesibukannya juga nyatuin ini kan tadi Vindes nyatuin komika sama musik juga pecah. Sibuk banget orang-orang, apalagi dia sibuk nyiapin film. Bener. Berat. Iya, lagi promo-promo sekarang, lagi promo-promo. Per hari ini syuting, besok premiernya. Iya bener, besok premier. Berarti lusa Tanggal 3. buat umum. Belum, 12 tanggal 12 umum. Oke. Tapi kita ada special screening, jadi mulai tanggal 5 kalau nggak salah. 5 tuh 6, 7, 8 ada special screening. Tanggal 8 tuh akan ada riding gede lah. Jadi ada kegiatan special screening lah. Buat ngelihat ngelihat antusias penonton seperti apa buat promo di hari pertama karena film tuh perangnya di hari pertama hari kedua bang. Oh gitu. Abis itu ngikut aja ya? Abis itu ya ngikut karena buat merebutkan berapa show dalam bioskop. Kan kayak bioskop tuh kan misalnya kayak waktu Avenger tuh bisa semua layar tuh nayangin Avenger gitu. Paling cuma ada 2 layar yang film lokal gitu kan kayak gitu-gitu kan. Nah, untuk nguasain itu tuh hari pertama, hari kedua tuh Cukup menentukan. iya kan Kamis Jumat. Nah, kita biar weekend itu bisa megang gitu. Jadi hari pertama misalnya 200.000. Misalnya tadinya kita cuman 1.500 layar lah. Bisa naik 2.000 tuh. 2.000 layar gitu. Oh, itu yang menentukan di awal. Itu menentukan di awal. Makanya perang-perangnya tuh kita harus bikin konten sebanyak-banyaknya buat hari pertama, buat menuju ke hari pertama tuh harus makin padat. Konten promo apapun itulah. Apa yang lu persiapkan nih peluru-pelurunya nih buat promo? Ya itu salah satunya special screening. Itu kan special screening supaya nanti buat orang-orang yang udah nonton duluan, special screening itu kan orang-orang nonton duluan, entah komunitas, entah apapun itu gitu. Ntar abis itu kan ada video-video kayak gimana rasanya nonton gitu-gitu. Oh, Terus testimoni. Terus abis itu kan kita biasanya ngambil gambar dari bawah tuh, respon orang-orang yang nonton, candid mereka ketawa gitu. Ntar kan bisa dikumpulin titik tawanya, sepadet ini nih lucunya gitu. Nah itu biar orang penasaran hari pertama orang udah datang ke bioskop buat nonton. Jadi weekend kita bisa dapat banyak layar. Nah weekend banyak layar bisa misalnya bisa 1 juta hari Senin tuh bisa misalnya 1 juta hari Senin. Udah tuh bisa selanjutnya kita udah bisa menguasai layar sampai belakangnya udah enak, udah mulut ke mulut aja tuh orang datang buat ke bioskopnya. Kalau udah 1 juta sih udah enak sih. Iya. Katanya Udah enak banget. Udah enak. Tapi kan targetnya kan nggak nyampe Max kalau 1 juta. Dengar dulu, pas gue interview di Local Fest, ada yang dijanjikan juga buat Wancay. Sampaikan secara langsung dong, lo mau ngasih apa? Oh iya. Kalau di berapa 5 juta ya? Apa 7 juta. 7 juta. Mau 7 kasih? juta. Helm. Bab. Helm pilih. Arai, Soi, EGV. Proyek ya? Bukal tim. Helm tentara Jepang ya yang ada kainnya. Helm topi yang zaman dulu, helm topi yang biasa pakai di balik. Helm snapback. Helm dart ya? Pelawak. Helm tuh dia mau kasih. Ya antara Arai, EGV, Soi lah gitu. Gitu semangat. Gitu, gue harus datang besok nih premiernya. Tahu cari muka supaya turun. Ini Udah posting, X-Max udah posting story. Bentar lagi udah nggak perlu pakai handphone nih, mapnya nih. Yang terbaru kan langsung, nyambung dashboard. Iya, pakai Y Connect. Iya. Beliin Android sama Rispo ditaruh di situ speedometer. Yang anti air jadi aman kehujanan. Tapi pas syuting tuh lo bertiga lebih intens mana? Untuk kayak pas proses lah, syuting, proses, cerita. Apanya nih intens apanya? Intens kayak ada debat-debat ya. Ya bertiga sama, tapi karena gue tuh orang yang agak sedikit apa ya, maksudnya agak takut gitu. Gue tuh takut respon orang gimana kok terlalu aneh atau apa gitu. Makanya cukup banyak debat tuh di awal-awal tuh. Gue tuh kayak tapi kalau ini gimana ya, entar kalau ini gimana ya gitu-gitu. Banyak ketakutan overthinking gue tuh. Nah, makanya banyak debat-debatnya di awal pas cerita. Kan kayak Pak Monty punya cerita. Kita bertiga juga punya cerita nih. Terus kita pengen cerita kita masing-masing yang ini, tapi menurut kita dua-duanya punya kekurangan. Makanya ini cerita yang akhirnya dibuat setelah kita duduk bareng gitu.
duduk bareng, makanya yaudah kita yang gampang-gampang aja dulu deh, yang nggak usah yang berat-berat, cerita keluarga aja dulu gitu, terus ngambilnya grassroots gitu, karena kalau orang yang grassroots tuh lebih gampang untuk kemakan, karena bioskop tuh di daerah tuh banyak banget kan, gitu. Betul. Gitu, jadi orang-orang yang lebih relate gitu, makanya kita ngambilnya kan cerita tentang, ya itulah orang tua, bapak yang pengen nikah lagi, anaknya nggak setuju. Nah, yang menarik adalah kehidupannya, kayak bapaknya tuh juragan kos-kosan, yang selama ini kos-kosannya diurusin sama ibunya, yang nerima duit ibunya, yang kalau ada apa-apa ibunya yang manggil tukang, yang tahu wifi-nya, yang tahu segala macam tuh ibunya, tahu karakter anak kosan tuh ibunya gitu. Bapaknya mah cuma nerima duit, bikinin kopi, makan, udah aman. Nah, anak-anaknya tuh ngikutin bapaknya yang males gitu kan. Jadi ada yang jadi pawang hujan, ada yang jadi MC dangdut gitu, ada yang jadi penjaga warnet gitu. Jadi nggak jelas nih kehidupan anak-anaknya. Karena ngeliat, kayak bapak gue santai-santai aja juga dapat duit. Kayaknya ntar paling kalaupun misalnya kenapa-kenapa, kos-kosannya kan jatuh ke kita-kita juga. Gitu. Jadi makanya anaknya kehidupannya santai. Nah itu kan sebenarnya deket banget kan sama masyarakat lah gitu. Relate gitu. Anak yang ngikutin bapaknya. Makanya begitu ibunya meninggal, kehidupannya berantakan. Itu. Nah itu, dan itu juga yang banyak orang nggak paham. Maksudnya bukan nggak paham ya. Bukan nggak merasakan. Nggak sadar bahwa peran ibu tuh dalam rumah tuh, gila. Menentukan banget. Bapak kan cuma ngasih duit ke ibu. Gimana caranya tuh duit tuh buat makan sebulan dah. Tuh dia ngatur tuh, listrik segini, uang makan segini, uang minum segini, kalau ada apa-apa segini gitu. Buat minta lagi ke bapak tuh, ke suami tuh, dia juga gua rasa berat gitu. Kayaknya kita kurang nih buat beli inian nih. Apa gitu misalnya, buat beli gesper misalnya gitu buat anak. Anak kita sekolah tanahnya kedodoran mulu. Balik segini. Rapper. Aku kenapa canda? Aku yang kecil ya dari awal. Tapi nggak beli yang kecil dari awal ya. Ya misalnya kayak gitu-gitulah, kayak banyak peran ibu tuh sepenting itu dalam rumah tangga. Nah itulah yang kita ambil, yang relate sama orang-orang gitu. Yang nentuin ibu-ibu siapa? Monty Tiwa sutradaranya. Dia nentuin tuh? Dia nentuin. Itu udah bukti bahwa dia tuh benar-benar udah gejeles banget lah dia tuh. Karena tuh diksi-diksi yang bisa dipakai sama gejeles tuh. Ibu-ibu kan. Kayak Rispo tuh sepupu tapi tas pipi gitu-gitu. Tuh kata-kata yang Rispo banget lah gitu. Ya itu ibu-ibu ya gara-gara bapaknya mau nikah lagi sama cewek yang bukan ibu-ibu. Makanya ada dialog kan kalau di trailer, ibu kita harusnya ibu-ibu gitu. Bukan anak muda. Bukan anak muda gitu. Manggilnya kan bingung kalau misalkan anak muda. Manggil tante tapi di bawah kita gitu kan. Manggil mama tapi di bawah kita gitu kan, bingung. Bucek ya, Mbak Bucek ya. Kostumnya tapi aturan lebih itu dari yang film ya. Apa tuh? Kostumnya Bucek. Keren. Iya, keren, kekerenan. Kerenan kostumnya Bucek. Yang mana? Harusnya Om Bucek, harusnya akar bahar sih di tangan minimal. Iya. Jadi kekerenan untuk jadi ayahnya untuk mereka. Jadi bapaknya. Sebenarnya bukan Om Bucek yang kekerenan kali ya, anaknya aja yang tenoraan. Kayak aneh. Jadi timpang. Itu kata itu Rispo sering improve ya? Di luar naskah? Parah. Pernah dia dimarahin sama Pak Monty gara-gara kita yang suruh improve. Dari begitu abis dialog, lu langsung manggil tukang tahu bulat gitu. Kita suruh gitu, lu tahu bulat somai gitu, lu pokoknya seakan-akan manggil tukang lah gitu. Kan ada adegan kita di luar kan, lagi nguping, ngeliatin, terus begitu dialog habis lu langsung ini. Di-improve tuh, beneran diturutin sama dia kan. Lucu gitu. Itu nama Imsi sama gua kan lucu Po, lu lakuin Po, bener Po. Ini mah pecah Po gitu. Set. Action, dialog, selesai dong. Bang, somai. Kat, ngapain Po? Kan lu harusnya ada adegan berikutnya lu begini Po. Kenapa lu mesen somai? Mampus. Digangguin, mampus. Yang dia madep ke kamera dong, yang lu iya ada. Oh dia kontak, eye contact. Bukan udah lagi kontak, ini udah. Kalau di film tuh ada break the fourth wall. Kayak Deadpool. Ngomong ke kamera, ke penonton, ya kan? Ngomongnya sama penonton. Rispo udah next level.
Ngomongnya begitu adegan set selesai sama Pak Monty didiemin. Maksudnya ya kalau dia mau ada improve dipersilakan. Tapi dia nggak improve. Nanya ke sutradara. Habis itu, gua ngapain lagi nih Pak? Karena nonton bingung ya. Nanya ke sutradara. Hampir ditayangin di preview masih ada. Di preview masih ada waktu itu. Kalau kita yang tahu film, tahu syuting, kita tahu nih konteksnya Pak. Itu kayak dia nanya sama sutradara nih. Ini bloopers nih. Emang sengaja dimasukin karena nanya sama sutradara. Kalau orang nggak tahu, disangkanya kan ada tokoh baru. Ada tokoh baru. Gua ngapain lagi nih Pak? Disangkanya kan gitu kan. Ada tokoh baru yang akan datang. Ternyata nggak ada apa-apa kan jadi aneh kan. Gitu. Anjing. Tapi Rispo sih emang dia komitmen di dunia komedi sih gila sih. Gila dia. Kenapa? Dia tuh disuruh ngapain aja tuh dilakuin. Misal apa yang paling parah? Kalau dulu bahkan nggak ada yang nyuruh. Waktu di Jogja dia sendiri dalam kamar mandi tiba-tiba makanin sabun. Hah? Nggak ada kamera, nggak ada temen, nggak ada apa-apa, nyobain makan sabun gitu. Kali coy. Ya sampai makan sabun. Ketikus. Dan dia penasaran bang, jadi dia ngerasa nyobain gitu-gitu, makan sabun gitu-gitu. Dia tuh buset, kalau sama Hibzi mah udah ampun dia disuruh apaan aja. Lu kalau lihat video-video di upload lagi sering upload kan video-video lama mereka berdua, digebuk pakai bantal, disuruh diinjak-injak Rispo, dilemparin pakai gabah juga kayak gitu-gitu. Buat komedi dia gila sih emang. Total ya? Total dia nggak ada mundurnya disuruh apa nih. Cuman setelah berkeluarga nih agak sedikit nahan dia. Iya, makanya kita kalau misalnya syuting tuh gue bawa stick baseball. Kalau nggak mau gue hantem. Gila tuh orang. Cameo siapa aja? Maxim Luna Maya. Maxim Luna Maya. Terus Umay Sahab. Umay Sahab ada. Terus ya itulah ada David Nurbianto, ada ya komik-komik juga beberapa gitu. Si itu Viko ada gak? Viko nggak ada, nggak ada. Viko penguat cerita aja sih. Hah? Ya kan masalahnya Rispo kan kalau di film kan pinjol kan. Iya benar, jadi kenyataan. Setelah itu langsung kejadian, langsung promo. Tapi tayangnya masih lama. Kejadian November, tayang masih ada bulan Juni. Cukup lama. Nah ini deg-degan mana nih? Film GJLS tayang sama Volley lebih deg-degan mana? Film ya? Film ya makanya kayak sesuatu tuh tergantung dari usaha kita sih. Volley gue sebulanan 2 bulan lah kita latihan kan. Film tuh persiapannya lebih banyak bang. Apalagi film ini ya kita benar-benar terlibatnya tuh jauh lah dibanding yang lain-lain. Kayak gue tuh kalau ada beberapa film tuh cuman sebagai pemain lah. Cuman pemain terus pas reading paling ngasih masukan-masukan tipis. Kalau ini kan cerita kita ikut bikin, nge-build, terus script develop. Begitu jadi skrip terus kita iniin sampai draft 4, draft 5 tuh kita develop juga, kita bantuin. Habis itu pas syuting juga kita bantu mikirin kayak Pak ini kayaknya begini nih enak nih ini gini gitu teknisnya. Terus syutingnya. Habis itu promonya kita juga dimasukin ke tim koordinasi promo tuh kita dimasukin. Karena biar sebenang merah nih GJLS DNA-nya di promo-promo itu tetap ada gitu. Keluarlah pakai poster ngeblur. Terus poster ngeblur. Kayak gitu-gitu. Nah makanya tuh biar tetap terjaga DNA GJLS-nya. Makanya kita benar-benar semuanya tuh ngikutin. Benar-benar ngikutin, ngerasain usahanya gitu. Jadi wah deg-degannya ada banget gitu. Parah pasti ya. Ada adegan robek-robek baju gak di film? Nggak ada. Nggak ada robek-robek baju. Di robek-robek baju nggak dimasukin karena ya nggak ada konteksnya juga kalau tiba-tiba robek-robek baju gitu. Di konteksnya biar dapet rumah lagi aja. Pak siapa namanya? Pak Jalwi. Lu orang baik tuh. Orang baik. Lu udah nggak tinggal di sana ya? Gue emang nggak pernah tinggal sono bang. Gue renov. Jadi gue udah renov rumah itu. Alhamdulillah dapat rezeki buat beli yang di Modern Land. Jadi nggak sempet ditinggalin. Gue udah keburu. Alhamdulillah
beli yang di situ. Waktu itu juga mobilitas lagi lumayan tinggi lah. Kalau dari sono tuh kayak bolak-balik jauh banget gitu. Alhamdulillah ada rezeki, ya udah beli di situ. Udah jadi di sana nggak ditempatin. Wah, lu rumah 2 sekarang gini. 3. 2. Sama kantor atau? Ya sama kantor 1. Itu kan ngontrak kantor. Iya. 2 tahun lagi udah keluar dari kantor itu. 2 alhamdulillah, 1 kan dikasih, 1 ya alhamdulillah kebeli sendiri lah. Gitu. 1 kosong sana? Ditempatin sama driver Rispo. Oh. Jadi buat ngejagain rumah sekalian, buat beres-beres gitu. Cidu ngelirik coy. Gue aja deh. Tapi tuh Ajalwi bayarnya ampun sih. Iya sih. Dia ke mall, video call. Misalnya lagi di depan toko sepatu. Waktu itu Pedro, kita satu-satu. Depan toko sepatu ditelepon sama dia. Saya lagi di depan Pedro, kalian ada yang lagi pengen beli sepatu pantopel nggak? Wih, Iya, dibeliin tuh. dibeliin sama dia. Satu-satu. Beliin. Milih sendiri sama dia. Terserah dia kan ukurannya kan. Terserah saya ukurannya ya. Tapi iya, model juga terserah saya ya. Saya beliin Aladin kalian. Saya Kan beli harus sepatu pakai. ya, high heels. Sepatu yang gini nih. Kayak petugas koperasi. Saya yang beliin kulit ular ya. Pokoknya untuk Regen saya yang cowboy. Yang ada jalu di belakang. Yang ada gearnya. Ada gitu dia. Baik sih. Baik dia. Masih kontak kan, Gen? Sampai sekarang masih. Ya kalau dia lagi ke Jakarta kadang suka ngubungi. Oh, bukan orang Jakarta. Bukan, dia di Balikpapan, Bang. Usahanya di Balikpapan. Balikpapan. Itu orang bener ya. Dia tuh, nah gue tuh orang yang berpikir saat itu. Pas dikasih rumah gue doang yang nolak. Yang lain tuh udah berangkat aja udah. Gue tuh kan agak sedikit takut kan. Ditambah lagi dia ngomong, nanti kalian tinggal bayar 30 juta buat BPHTB gitu ngurusinnya. Itu sekitar 30 juta lah gitu. Nanti kalian kasih nanti biar saya ngurusin gitu. Gue mikir kan, wah ini ada trik nih. Takutnya dia modal 5 juta yang ngopi dikasih duit. Habis itu dia dapat 25 juta. Hitungannya masuk nih. Hitungannya nih. 25 kali 4 kan sama Ebel kan. Cepet juga. Gue sempet mikir gitu tuh. Makanya gue bilang, wah jangan dulu Pak Haji. Tar dulu dah. Saya nggak berani nih saya iyain. Ya terima kasih atas tawarannya. Saya bilang gitu. Tapi maksudnya saya ya ngobrol dulu lah sama istri gitu. Bahasanya Ngobrol ya. buat apa? Dia bilang gitu. Ya enggak Pak Haji. Maksudnya ya kita juga nggak enak nih kalau misalkan tiba-tiba saya juga pengen tahu niat Pak Haji. Ya nggak ada niat saya pengen bangun silaturahmi sama kalian. Saya tuh senang sekali sama kalian gitu. Wah, ada sedikit ketakutan tuh gue tuh. Tunggu tubi terus soalnya. Itu bahasanya. Terus kebetulan gue punya kenalan di Balikpapan. Ada komik juga si Mr. Gamayel, polisi. Oke. Mr. Gamayel tuh polisi komik di Balikpapan. Gue telepon. Halo Pak Gamayel, ini ada orang Sultan nih kayaknya nih dia. Dia ngasih rumah ke kita. Tapi dia minta ntar duit 30 juta buat ngurus BPHTB. Gitu. Ini bener nggak nih? Takutnya ntar 30 juta hilang semuanya gue nih gitu. Dia nih dari awal juga udah aneh, ngajak ngopi ngasih 5 juta. Terus abis itu terus potongannya Pak Jalwi itu bukan kayak orang kaya. Maksudnya yang branded, yang pakai jam tangan mahal, enggak yang kayak gitu-gitu. Biasa banget gitu. Makanya gue agak takut bilang, gue ini siapa namanya Gen? Namanya Haji Alwi, gue bilang gitu. Itu sebelum gue telepon, gue udah nyari-nyari tuh di Facebook, nggak ada, dia nggak punya Facebook. Instagram itu yang DM kita pakai akun drivernya dia. Gimana kita kagak curiga kan? Cari Facebook nggak ada, cari di Google atas nama itu juga nggak ada gitu. Wah, nih gue makanya sampai telepon tuh. Siapa namanya Gen? Haji Alwi. Alwi lah. Gen, itu aman Gen, itu orang baik Balikpapan. Dia itu emang terkenal orang dermawan di sini. Aman, dia tuh ya sultan lah, digituin. Oh, aman berarti nih ya? Aman. Oke, gue matiin. Besoknya sama Rispo, besok kita ke rumah Jalwi ya. Kayaknya gue pengen lanjutin yang rumah tuh. takutnya dia beneran gak jadi kan. Gue ajak Rispo, karena Rispo yang udah 3 kali ketemu dia. Jadi gue tuh baru kedua tuh sama yang besoknya tuh. Iya boleh, ayo Gen. Ketemu lah gue diajak ke rumahnya. Dia di Jakarta ngontrak, nggak ada rumah sendiri. Ketemu, set. Baru gue duduk, baru nyampe. Terus Pak Haji langsung ngomong gini. Kamu nggak percaya sama saya? Bob? Maksudnya Pak Haji, saya dikasih tahu sama Gamayel. Kamu nelpon dia katanya. Kamu takut saya tipu. Anjing nih polisi cepu juga.
Terus lu gimana? Iya itu awkward gue bilang. Ya enggak gini Pak Haji. Saya maksudnya saya mah berpikir rasional Pak Haji. Ada orang ngasih rumah tiba-tiba nih gara-gara anaknya suka kita bertiga sobek-sobekan baju gitu. Ya maksudnya aneh aja Pak Haji gitu. Ya terus Pak Haji minta 30 juta buat BPHTB. Hitungan matematika Pak Haji, mohon maaf banget. Untung 25 nih Pak Haji nih dari satu orang nih gituin. Maksudnya secara nipu nih masuk gitu. Tapi saya tuh cuman ya hati-hati aja kan ya kita harus waspada mah harus gitu kan wajib kan gitu. Ya tapi saya jujur. Ya, akhirnya dia jujur dia bilang, "Saya tuh nggak ada keinginan. Saya cuma nitip satu aja. Rumah itu jangan kalian jual. Supaya kapanpun saya udah nggak ada, kalian tuh inget saya," dibilang gitu. Wah, gila. Dibilang itu doang tuh. Dikontrakin nggak apa-apa dibilang gitu. Wah, nggak apa-apa Ji. Iya, pokoknya kalian satu ya, jangan jual. Jadi begitu kalian lihat sertifikat, kalian datang ke rumah itu, nengok, kalian tuh inget saya. Gitu. Dan saya sih berharap kalian ada doa-doa baik buat saya, dibilang gitu. Wah, iya. Gila, tuh sih bahaya banget gitu. Tuh orang udah, wah gila. Gue langsung bilang, ya Pak Haji saya minta maaf Pak Haji yang kemarin Pak Haji. Tapi ini saya dapat tetap kan. Mastiin lagi aja gitu. Iya dapat gitu. Milih gue langsung dikasih side plan-nya. Gue nggak datang ke perumahannya, kalau di Spoma Hibzi kan datang kan. Gue dikasih side plan-nya. Gitu side plan ya udah gue milih, kebetulan dapat hook yang ada tanah lebihan dikit lah gitu. Nggak hook mentok lah. Dapat gue di situ langsung. Oh, masih kontak-kontakan tapi ya silaturahmi masih dijaga ya. Masih kejaga. Masih lah kalau kayak Pak Haji udah lama nih nggak transfer gitu. Hewan coy dong. Lu telepon aja gitu. Pak Haji, Green Boys ada mau nih. Bisa dia ntar tiba-tiba Green Boys Mau langsung follow IG. kayaknya bener nonton sih dia sih. Dia ngikutin sih. Ngikutin deh. Ngikutin. Udah kelar nih. Ditagi nih Mas Jay nih. Gen tuh bener gitu. Ada gini nggak Gen? Ada ini nggak? Ada peluang nggak? Ya. Ada chance nggak gue ini? Pengen kenal sama drivernya gitu. Ya gue kenalin ntar kalau sama drivernya mah. Karena gue paling ngomong sama drivernya jangan kenalin ke Pak Haji ya. Tapi dia baik. Kayaknya dia ngikutin. Beberapa orang yang kenalan dari kita tuh kayak driver kita, asisten kita tuh masih suka dikasih apa gitu. Ditransferin gitu-gitu. Jadi selalu inget ke semua orang yang kayaknya kalau dia nonton mah Bang Wancai mah ada lah pasti ini mah dari dia mah. Ayo Pak Haji. Mesti lagi di depan kamera. Apa? Beliin gue rumah. Ya, cuman kayaknya nggak rumah. Paling pantopel Fladeo. Ya, mudah-mudahan ntar kalau Pak Haji nonton nih dia ngelihat gitu. Iya benar. Iya. Iya bener gitu. Expect udah mau gitu. Helm udah dikasih. Iya tuh Kan juga gue nggak pernah penonton. minta. Tapi kalau punya harapan lebih kan nggak apa-apa. Iya. Kalau Ikhtiar. minta nggak boleh. Iya. Kan yang penting nggak tangan di bawah. Iya. Barangkali aja. Mending tangan di atas ya Bang ya. Beli tangan di atas. Bagi. Nunjuk lu. Gini lu. Kalau dia siul gimana? Kita doain aja jelas deh. Amin Bang. Makasih. Kita support pasti. Karena ini pertanda baik nih si Jumbo yang mana ya pembuatnya adalah komika juga. Iya. Jadi nomor 1. Betul. Rian. Udah nyalip KKN. Iya. Udah nyalip KKN. Sejarah film nomor 1 tuh Jumbo. Iya. Jadi kemarin gue diskus Animasi. sama Pak Pres. Pak Jis. Ajis, top 3 film di Indonesia minimal semua ada keterlibatan komika termasuk KKN. Oh iya, Ada yang Fajar main. Nugrah. Iya. Fajar Nugrah. Kan juga KKN main, Fajar Nugrah main. Main. Fajar Nugrah main. Jadi salah satu yang KKN di situ lah teman-teman itu. Iya. Terus apa lagi ya? Agak lain. Keempat Warkop penulisnya Ari Kriting, Benedion. Warkop 4 ya? Warkop keempat. Warkop 4 luar biasa. Kelima apa tuh? GCL si agak lain. Enggak lain ketiga kan? Oh, ketiga ya? Iya, Sekarang keempat ketiga. Warkop. Sekarang ketiga. Kelima tuh apa ya? Lupa dah gua. Kayaknya tapi Vina tuh nggak ada dah. Vina doang yang nggak ada.
Vina yang ini yang Garut, Vina Garut. Bukan Vina Garut. Filmnya beda gitu. Filmnya beda. Enggak pakai baju itu mah. Enggak ada orang wardrobe kalau itu. Orang waduh. Orang Kontinitinya gampang. Orang waduh. Pakai boom enggak pakai clip on. Kabelnya enggak kelihatan. Di atas doang. Di atas doang. Telepon kabelnya kelihatan. Sampai begitu. Bener beresin bibir. Vina Garut. Vina siapa sih? Oh, Vina Vina yang yang pembunuhan. kecelakaan itu Iya. yang bukan kecelakaan nggak tahu ya itu yang Aslinya kayak gimana? aslinya gimana Oh, nggak ya, tahu masih lah misteri tuh. itu ya? Iya masih misteri. Ya terus habis itu ya Miracle ya ada gua sama Jegel, Kang Mak juga 10 tuh ya. Kang Mak 10 juga ada gua sama Jegel. Terus Gila, sisanya- Jegel ada 3 di situ ya. Di top Jegel 10 tiga. dia ada 3 ya. Jegel udah jadi iniannya apa namanya bisa dibilang dia tuh sekarang udah jadi apa kayak iniannya box office lah, kunciannya box office. Iya. Film kalau udah Jegelnya ada iniannya. Makanya Jumbo si Atta mirip Jegel. Wih, karakternya ya. Karakternya kan Karakternya. dibikinnya kan. Gitu kayak Indra Jegel bahaya, Indra Jegel. the next inian aktor-aktor Indonesia tuh dia tuh. The next Cok Simbara ya dia. Mirip Caca The next Andika. Toro Margen. The next Toro Margen. The next Afan Bangun tuh juga. The next Haim Damsik tuh dia. Bener. Himdang sih, Iya, bener. Cocok. Iya. The next jabatan di luar hadir. Ini kan dia nanya bedanya suci sama suci apa sih gitu. Kata Wanjo gini. Tiba-tiba ya gue suci kadir gimana? Lagi ngobrolin suci-suci. Kadis Trimulat. Tiba-tiba kadir ikut suci. Waktunya habis ya. Mau ngomong-ngomong. Ngomong bingung. Durasi habis. Kadir ikut suci. Oh bagus tuh. Tapi gila sih. GJLS. Bang Wancu kan mau stand up ntar ya. Jadi iya kayak- dong. Malu udah nanya-nanya sama Ajis. Iya. Nanya dia. Katanya gini, datang kan komika lagi Hmm. ada yang lagi ngilangin stres lah karena kan panik gitu kan. Aja datang ke gini. Jis, orang selucu gue ikut bisa stand up gak? Nora anjing masa Nora, ngaku jatuhnya begitu. Pernah begitu. Nora jatuhnya. Gitu di locker kemarin. Nggak pernah. Jangan coy, jangan Jis, sombong gitu. orang selucu gue bisa stand up kan? Masa langsung begitu di depan mereka. Jumawa banget. Stand up kan teknik, ada variasinya. Kalau asal ngomong gitu belum tentu bisa stand up. Ini kan ada apa? Timingnya lah, timing komedis yang paling Timing penting. komedi ya. Karena orang tahu teknik tapi nggak tahu timing juga jelek lah. Timing itu maksudnya ngambil punchline-nya. Iya, dia tahu nih kapan dia ngepans gitu. Enaknya kapan tuh dia tahu timingnya gitu. Itu skill tuh ya. Terus skill. Nah, itu ya kayak makanya stand up comedian tuh sama kayak pemain bola, sama kayak atlet lah. Kalau dia nggak latihan ya dia nggak akan bisa tajam banget lagi gitu. Oke. Kayak komik kayak gitu. Kalau dia udah lama nggak open mic ya pasti akan ada tumpul-tumpulnya lah. Tidak sejago orang yang latihan terus gitu. Harus stand up terus gitu ya. Iya. Nah, pernyataan Narji yang bilang stand up komedian itu tuh harusnya ketika ada job stand up ya lu harus mau. Jangan kayak gue MC aja deh gitu. Menurut lu gimana? Ya. Dia ngomong gitu ya? Ya, kok gue sih ada Bang Panji juga kan sempat ngebahas ya menurut gue sih nggak nonton tapi yang gue tangkap tuh kayaknya gue sepakat juga sama Bang Narji soal karena Bang Narji tuh bilang bahwa stand up comedian tuh harus tetap kembali ke roots-nya, ke ranahnya. Ketika dia stand up comedian, dia mau stand up, dia harusnya tetap stand up gitu. Jadi jangan sampai lu ngejauh banget dari stand up. Kayak gue hitungannya udah jarang banget stand up gitu ya. Ini mungkin gue juga salah gitu karena gue tetap harus jangan sampai stand up komedi ini cuma dijadikan batu loncatan buat gue ada di industri Yang lain. lawak gitu. Iya. Tapi gue harus tetap inget nih sama stand upnya. Entah gue tetap stand up, entah gue tetap memberikan ilmu-ilmu yang gue dapat ke junior-junior gue gitu. Entah gue memberikan contoh yang baik buat junior-junior gue gitu. Jadi gue tetap harus stand up gitu. Tapi
nggak salah juga kalau komik memilih untuk gue nge-MC aja deh gitu. Karena kan itu pilihan kan. Gitu. Sebenarnya stand up comedian juga tuh emang rata-rata ya. Gue nggak tahu ya. Gue salah satu stand up comedian yang milih-milih kerjaan buat stand up. Karena gue sadar kemampuan gue tidak bisa di semua crowd gitu. Gue misalnya nggak bisa nih crowd gini gitu. Misalnya crowd mahasiswa gue oke. Crowd corporate yang intimate, yang serius banget gitu. Gue nggak bisa tuh mungkin. Crowd umur usia misalnya 70, enggak 70 lah. 50 ke atas. Sialnya 50 ke atas. Iya, ada paguyuban orang-orang umur 70 panggil dia. Ya enggak, minimal 50 lah gitu, 50 ke atas. Purnawirawan. Enggak bisa tuh gue maksudnya buat ngehibur karena pasti seleranya beda, materi gue nggak masuk ke mereka, pasti kan ada yang kayak gitu-gitunya. Nah itu yang mungkin gue nggak bisa. Tapi gue kalau misalnya dipanggil buat stand up fest, misalnya gue dipanggil buat Jambore, gue harus standby gitu. Ya karena itu kayak panggilan timnas tuh. Iya. Gitu. Gue tahu siapa orang yang bisa stand up di umur 50-an ke atas. Ini orang udah pasti bisa. Mongol. Iya. Mongol orang meninggal aja dia stand up. Iya. Iya ada jobnya. Ada job ya. Oh di Manado ya? Di mana gitu loh. Dia pernah. Orang party-party coy. Kultur-kultur yang dirayakan lah. Iya. Biar itu kan perayaan itu kan gunanya kan untuk menghibur keluarga yang masih korban. ada. Bang Mongol, wah Bang Mongol sih emang legend ya. Dia pernah diterbangin dari mana ke mana masih Jakarta juga pakai helikopter tahun baru buat ngincer biar dapat 2 titik. Iya. Anjir. Segila itu dia tuh beliau tuh. Pecah itu ya. Iya. Tapi emang dia crowd apapun juga dimakan sih dia. Dimakan. Penontonnya kucing juga mah kena sama dia mah. Dia juga, gue ngobrol sempat sama Mongol tuh. Dia nggak peduli tuh penonton 2 orang, 1 Iya. orang. Oh tetap all out. Mau 1000 orang, all out deh. Oke. Kagak peduli tuh dia tuh. Gila sih dia. Itu makanya itu skill orang beda-beda gitu. Beda-beda. Makanya lu karena lu tahu kemampuan untuk crowd itu di mana, lu Iya, gue milih-milih. ada sedikit milih-milih lah gitu. Kalau misalnya kayak yang ini kayaknya gue nggak bakal pecah nih gitu. Karena kan komik tuh kalau misalnya nggak pecah ya sama kayak orang gagal penalti gitu. Iya. Langsung kepikirannya luar biasa gitu. Walaupun ya kadang gue ngasih harga buang gitu misalnya harga berapa gitu. Nih yaudah kalau mau Harganya mungkin ditolak. Yang harga mungkin ditolak gitu. Ya kadang gua kasih aja gitu. Tapi kalau misalkan diterima ya udah alhamdulillah dapat duitnya gitu. Nggak usah mikirin deh hasilnya stand up-nya gimana. Ya kalau pecah alhamdulillah tapi gua bakal nyiapin materi menyesuaikan sama crowd-nya gitu. Susah. Stand up susah gitu. Iya skill itu. Lu coba deh penonton 1 orang, coy. Iya Pak Soleh. Nah, kalau 1 ngobrol aja ngapain lu sekarang? 1 ngapain lu? Tapi dia begini gitu. Gitu dia jadi nggak mau ngobrol. Iya. Dia nonton. Orang terus yang berikutnya tes orang yang lewat, orang lagi lewat nih. Kendal. Uji nyali ya, coy, uji mental. Tapi kalau misalkan Bang Wancoy ini pengen stand up sih cobain aja Bang. Ntar gue bantuin kombut dah. Bisa. Tuh. Kompo tuh fungsi apa sih? Komedi body tuh sebenarnya gini, komik tuh kadang ada mentok-mentoknya, ini materi gue kemanain lagi ya, gitu. Misalnya udah punya premis nih, contoh kayak Bang Wancoy, misalnya gue tuh dijulukin Mr. Number misalnya gitu, misalnya ada keresahan gitu tuh. Padahal gue mah sebenarnya orangnya nggak hitung-hitungan gitu, aslinya mah gue santai gitu, misalnya gitu, tuh keresahannya dia. Nah, dia mau ngembangin materi itu, ntar gue tinggal bantu ngembangin tuh gitu. Gue pernah misalnya, lu ceritain Bang, misalnya lu ada gue pernah. Ini nggak lu pernah bantu orang misalnya di jalan gitu karena nggak ada misalnya parkir uangnya 20.000 lu nggak minta kembalian gitu kayak gitu gue pernah kayak gitu ditambahin misalnya gitu 20.000 gue nggak pernah tuh misalnya atau misalnya di Indomaret gitu ini 200 peraknya saya ini nih nggak bisa saya nggak pernah tuh gue kayak gitu gue orangnya nggak hitung-hitungan. Nah itu ntar gue tuh bantu kayak gitu-gitunya tuh misalnya ntar ngembangin lainnya. Minta Jim Carrey coy. Jadi kombut, Jim Carrey, kombut. Pertama kenal. DM. Nih saya ada materi. Terus stand up. Abis ini gimana Iya, ya? dulunya iya kan stand up kan? Iya. Dulunya Stand up, iya, iya. dulu stand up. Abis ini gimana ya gitu. Abis ini gimana ya Jim? Balas. Dave Chappelle. Lu minta aja DM. Gila. Abis ini gimana ya? Martin menurut lu? Lawrence, Heeh. Chris Tucker. Paham.
Gak tahu. Gue sebutin semua juga, gue tau ya Tapi Plato. nggak pernah nonton. Coba tahu ya. Plato. Plato. Tapi bukan itu. Siapa sih? Plato orang zaman dulu yang nyiptain Oh, ilmuwan. apa, iya. Oh, gue pikir stand up juga. Ini sama kayak Patri nih. Iya, kalau Plato masih ilmuwan lah, kitanya yang kurang knowledge. Maksud gue stand up, ya orang gue aktor aja gue lupaan nama-namanya, apalagi pemain stand up. Bela bisa aktor, Bang. Enggak, Main maksud stand gue. up tuh namanya komika. Pemain stand up komika. Iya, komika. Emang disuruh namanya komika juga? Di luar negeri Stand up comedian. stand up comedian aja. Iya. Kalau di sini kayaknya komika. Enggak. Gue mau so asik nonton komik sono. Gue kagak ngerti dia ngomong apaan. Bahasa Inggris ya? Iya. Tapi Netflix kan ada ini aneh artinya. Iya. Cuman culture-nya kali beda. Beda. Kadang gue nggak bisa, kita Lu kadang juga nonton gituan nggak? Lu nonton mereka nggak? ada beberapa gue nonton. Gue suka tuh Kevin Hart karena gue bisa ketawa dari ekspresi-ekspresinya gitu. Terus dari absurd-absurd itu kan seneng banget tuh. Hal kecil dibikin lebay-lebay. Nah, lebay-lebaynya itu kadang gue suka tuh dia main lebay-lebay gitu. Tapi stand up pernah nonton nggak stand up? Pernah. Dia pernah jadi panitia malah. Oh iya, Bang. Pernah. Rispo. stand up. Acara Rispo ya? Iya, acara Rispo. Acara apa, Bang? Acara MLI zaman dulu yang Rispo. Mandi, terakhir mandi. Dewa Komedi? Iya, Lah, Dewa ada gua Komedi. dong. Iya, ada lu. Masa, Bang? Ada. Panitia Gua jadi Yang di Kuningan kan? Iya, Kuningan. Bantuin Patrick. waktu Yang gue itu. bacain puisi. Iya benar. Iya. Yang Cuma gua gua di merintah-merintah. atas, di tukang senternya. Maksudnya? Yang apa sih atas tuh tukang gitu ini? Lighting, Iya, lighting. spotlight gitu. Iya, spotlightnya. Oh. Panitia dia. Ya dia Oh iya, Bang. nonton. Terus di Bekasi gue juga Pas di atas juri. tuh dia sempat ngomong gitu tuh. Wah, gue akan lebih lucu dari semua. Kagak anjing, kagak anjing. Ini gini doang nih. Awalnya gue kayak merasa pede, maksudnya kayak bisa deh gue gini. Setelah gue Berarti bener dong. bukan, tapi gue ngomong gitu. Beda. Gue lebih lucu dari beda. Yang nggak diomongin. Kayaknya gue bisa deh Oh. gitu. Iya, Tapi setelah gue ngelihat aslinya gitu, gue sempet diajak ngejuri tuh masih belum kan waktu di Bekasi Oh, kan iya. ngelihat. Buset, ngeliat penontonnya kayak begitu, mau getar sih gue. Pasti lupa sih materi yang udah kita tulis. Tapi gue terjun ke stand up gara-gara penasaran, Bang. Gara-gara bisa gue boleh merasa ya? bisa. Gitu kan? Bisa. Kayaknya gue ini. bisa nih gue Iya. nih. Gue coba, Bang. Nggak lucu, blas gue. Nggak ada yang ketawa sama sekali. Sampai disindir sama Mongol waktu itu. Gue gara-gara gue bawain materi kodian. Materi kodian tuh ya materi-materi yang udah Iya, biasa iya, lah gitu. iya. Yang kayak 3 negara, lomba 3 negara gitu-gitulah. Gue bawain itu disindir tuh sama dia di situ. Oh ternyata nggak boleh nih. Gitu. Habis itu baru tuh gue penasaran. Tapi gue di tongkrongan lucu dah. Kayaknya gue di anak-anak sering ngelawak lucu-lucu aja dah. Iya. Penasaran gue, Bang, gara-gara penasaran gue ngerasa gue bisa ke orang-orang. Nonton gue Metro TV dulu, nyamperin nonton ke Metro TV gue, ngeliat orang. Oh iya lucu ya gini ya caranya. Pelajarin gue. Setahun kemudian baru gue akhirnya berani stand up lagi. Ya masih agak kurang tapi setelah itu baru tuh gue karena penasaran. Masuk angin, Bang. Nah udah gitu aja coy. Gitu Minumnya aja. mabok. Gitu. Iya, komedi juga. Udah aja. Gue gitu ya. Apalagi kalau misalkan mainin mimik susah, gue nggak bisa tuh. Nggak harus, Bang. Nggak harus ya? Dodit nggak ada mimik. Iya sih, iya bener. Benedict Benny Nggak ada juga. Gak ada mimik Iya. tuh dia. Kalau Kan- kalau mainin mimik nggak bisa mainin apa coy? Bukan. Kata-kata. Iya verbal. Iya verbal. Kalau nggak bisa main mimik, main verbal. Verbal. Disapuin. Iya. Masa main tangan ya kan mukulin penonton gara-gara mimik gua kan udah usaha, masa mukulin nggak penonton. boleh coy. Iya. Gak boleh coy. Kan dia enggak. Kayaknya enggak. Makanya gue kan juga suka aja gue main mimik. Ya kan. Kan gini-gini. Iya kan? Main mimik. Iya. Gue suka deh. Main tetet juga. Kan apa? Langsung. Gak ada. Jauh. Itu kalau itu benar-benar jurang. Itu pasukan Orange juga udah nggak bisa nyapuin gitu. Itu jurang. Apaan? Ya lu yang ngomong. Klakson. Langsung di stand up tuh mainin tetet. Iya. Masa dia stand up. Masa ada yang pakai inian. Tetet 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 tetet.
Tapi ada komik yang mainin sound effect gitu. Hakim namanya. Ada di Iya, Bekasi. dia nggak ngomong sama sekali tuh. Iya. Masa Mainin bisa? Bener, dia kayak main Keyboard. tenis tuh. Gitu Oh, doang Hakim, itu kerjaannya. Hakim. Iya, Iya. Boleh ya. Ada itu performing art tuh udah tuh hitungannya tuh. Kagak Dia ngomong. biliar, main Iya, biliar. Gini-gini. Kayak pantun, kayak Kayak pantomim. Iya. Dia ngomongnya cuma gini doang. Gue suka sebel sama orang main biliar banyak gayanya. Langsung dia. gitu doang dia. Habis itu udah orang begaya-begaya doang gitu. Ada tuh kayak gitu. Tapi itu malah mengundang penonton. Gitu ya, Iya, malah lucu. rame. Gitu tuh ya. Kayak Bang Wanco sih stand up sih menurut gue bisa sih Bang. Iya, coy. Kekuatan Bang Wanco kan kalau gue nontonin di konten-konten kan lu tuh bukan ngelucu ya, cerita tidak ada expect buat ngelucu. Gak ada ekspresi buat Tapi ngelucu. jatuhnya ngelucu. Tapi ternyata lucu Iya. gitu yang keluar. Asal lu bisa kayak di sini aja. Kayaknya mah bisa. Ah, udah ya, harus dicoba sih. Iya bener Bang. Cuma geter tapi Orang lagi ngobrol. Regen loh. Menempatkan ke sini. gimana Sopan. kalau misalnya naik gimana nih? Iya, bener, nggak apa-apa, Bang. Gila ya. Juga. Enggak apa-apa Bang. Dan tadi kalau ada balon jadi nih 10. Udah 10. Kayaknya ada di mobil gue dah. Lu mau Bang? Jadi serius. Tiba-tiba ada hiasan balon. Kayak ulang tahun. Masuk babak kedua aja orang tepuk tangan. Wih. Sorot Langsung mata. ngeprototin Wih, tuh ya. diliatin lah. Jatuhin mental. Iya. Sendiri tapi mental. Nggak ada yang ngedon mereka kayak cuek dah gue jadi. Cuek aja. Mereka juga cuek aja. Anjing gue jadi malu nih.